Sama-sama semua sibuk gitu ya. Ya mudah-mudahan umur kita pakai untuk sibuk saja, tapi bukan sibuk mengurus urusannya orang lain dalam tanda kutip yang negatif, tapi kita sibuk melayani seperti disampaikan tadi. Kalau kita melayani diri kita berarti kita sudah melayani Tuhan, ya. Kemudian yang saya hormati Direksi Rumah Sakit Fatima Parepare dan CI. Ternyata saya masih harus belajar banyak. Ya, subhanallah. Ya, ternyata masih banyak ilmu. Tadi Keping Day saya belum sempat tanya kalau vokasi sudah bisa bisik-bisik apa? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan bahwa kalau kita melayani diri kita manusia, berarti kita melayani Tuhan yang Maha Esa, ya tentunya. Jadi selama kami menjadi Ketua Tim Penggerak PKK, beberapa program terkait anak, terkait remaja, ya juga terkait pendidikan itu sudah kami laksanakan. Ya, kita sebagai ujung tombak ada namanya Dasawisma. Di PKK itu ada Dasawisma setiap 10 orang. Kemudian ada satu yang ditunjuk untuk memantau kira-kira kedaruratan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, tetangganya dilihat lagi apa dan sebagainya. Tidak memilih agama, ya tidak memilih agama, mau Islam mau non-Muslim semua ditolong. Ya, bagaimana prinsip kita di negara Bhinneka Tunggal Ika ini, berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tapi tetap satu. Nah, disinilah sebetulnya terletak rahmat Allah SWT. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita satu visi misi. Tentunya kita semua adalah para wakil Tuhan di muka bumi. Ya, jadi kita semua adalah khalifah. Khalifah itu pemimpin, minimal bisa memimpin diri sendiri. Ya, insya Allah kalau kita bisa memimpin diri sendiri, maka insya Allah kita juga mampu memimpin keluarga, mampu memimpin lingkungan, bahkan bisa mampu memimpin negara, bahkan memimpin dunia. Kalau diri sendiri. Kenapa? Karena sebetulnya yang paling susah dilawan Bapak Ibu itu adalah diri kita sendiri. Yang paling susah dilawan, tidak tersinggung ketika orang misalnya tidak memperhatikan kita atau merasa disepelekan. Ini bukan suatu pekerjaan mudah memuji hati kita. Itu tadi kamu tidak dilihat karena dia lagi banyak pikiran, karena dia dari rumahnya stres, jadi tidak usah diberi, itu susah. Yang ada baper. Makanya kemarin saya diundang juga. Pertama saya kira hanya menghadiri, di jalan saya bilang memberi materi Bu di hotel apa? Hotel apa ya kemarin? Novotel ya. Nah, sesampai sudah tiba saya bilang tentang apa? Stunting. Kenapa ini stunting terlalu besar-besar ke masalah gede orang? Memang iya, selalu stunting. Sudah berapa hari, pagi-pagi sudah berapa bulan, bahkan sudah 2 tahun 3 tahun ini booming itu stunting. Saya berpikir ada apa dengan stunting? Jadi saya turun ke bawah sebagai ketua PKK. Saya turun ke bawah, siapkan anak-anak yang stunting, berikan makanan tambahan. Saya bilang memang anak-anak stunting ini disiapkan 3 orang di bawah baju di beberapa tempat. Kalau melihat ini anak stunting, saya gendong dia berat. Artinya mungkin ada kesalahan pengukuran. Artinya sumber daya kita, vokasi, mungkin pemula kan, sehingga belum tahu ilmunya apa dan sebagainya. Jadi dari angka 30% lebih, tiba-tiba 1-2 bulan kok bisa turun sampai drastis 20, 18, 16. Itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Kan banyak ahli gizi 9 kali. Tidak mungkin. Saya bilang begini, saya bukan menafikan tentang stunting, ya, tetapi ada yang kita lupakan dan ini harus sampai ke pusat. Stunting secara fisik, banyak orang stunting. Ibu saya itu Rebon, bapaknya ibu saya adalah Bori, ya. Bapak saya adalah Emrekan, ada TTAJ-nya juga. Ya, jadi saya dilahirkan orang Indo jadinya. Ya, campur-campur.
Saya lahir di Parepare, di Makale, kota Makale, ya. Gitu. Jadi ini yang terjadi, perawat vokasi baru. Ya, ini mesti diperhatikan, terampil dan kreatif. Saya tidak bahas dulu lagi stunting, nanti saya melebar lagi ini dulu berkali-kali, karena ini tugas bagaimana kan? Iya. Jadi terampil dan kreatif. Tadi sudah sebetulnya kalau perawat-perawat vokasi tadi ini, ya kita semua yang ada di sini, adik-adik, mau memperhatikan tadi itu materinya luar biasa. Ya saya hanya mungkin akan tambahkan sedikit. Ayo setiap hari memperbaiki niat, meneguhkan niat. Kita jadi perawat karena apa? Kalau hanya memikirkan dari segi ekonomi, itu lama-lama capek deh. Ya, tetapi kalau diniatkan untuk melayani Tuhan, ya, insya Allah tidak capek. Saya mohon maaf, selalu ditanya, Ibu minum vitamin apa? Hari ini di Takalar, besok di Mamuju, besok di sini. Di Parepare setiap hari Pak, saya minimal 3 ajaran saya. Mau siap itu minimal Pak. Kadang sampai 7, sampai malam. Sampai pernah juga saya ceramah sambil hampir tidur. Iya, kenapa? Saya kasihan. Kalau orang butuh, saya tidak layani. Kan tadi dibilang layani kan? Saya kasihan siapapun. Kemarin ini sudah 2 minggu ada undangan. Kalau tidak salah, ya saya sampaikan adik saya ini, adik saya bukan ajudan aksi ya, melayat ke orang mati. Saya bilang jangan mau pakai istilah mati, serem. Pakai saja pulang kampung. Ya, suatu hari saya bilang ibu-ibu mau pulang kampung enggak Bu? Rio, mau Bu. Terus kalau pulang kampung biasanya bawa apa? Bawa buras, bawa bajabu, bawa ini. Baik, sekarang saya tanya, mau enggak ibu-ibu pulang kampung? Sekarang juga, mau Bu. Habis itu boleh dia. Ayo, mau naik apa? Mau naik pesawat? Mau naik kereta api? Mau tidur di rumah? Bisa, semua bisa pulang kampung. Ibu siap pulang kampung? Siap. Masa? Ya benar. Pulang kampung yang saya maksudkan itu pulang kampung ke akhirat. Oh, langsung tidak mau semua. Saya bilang berarti ibu ada masalah. Karena orang yang takut pulang kampung, orang yang tidak merasa bahagia pulang kampung, berarti dia punya masalah di kampungnya itu. Mungkin bapak bompek tetangganya di kampung. Iya, baik. Iya. Jadi kita harus siap-siap semuanya pulang kampung ini, semuanya. Iya. Dan jangan dikira, tapi yang tua jangan takut Pak. Yang muda jangan sombong. Iya. Karena syaratnya itu bukan tua, bukan sakit. Ada kejadian Pak. Saya bisa boleh cerita. Nanti kasihkan saya lagi ke situ. Saya di musyawarah kelurahan. Iya, karena saya juga ketua Golkar Pak. Iya, ternyata diberi amanah juga walaupun ditolak sampai 3 bulan. Sampai Pak Erlangga bilang, ya setorkan dulu sampai beliau mau. Saya bilang, ya dalam agama itu kalau kita diberi amanah dan kita mampu dan kita dianggap mampu, berdosa kalau ditolak. Akhirnya saya terima saja Pak. Ya, mudah-mudahan tidak terjun bebas. Ya, karena ini politik, ya dunia baru bagi saya. Kalau saya mendampingi politikusnya, tapi saya tidak berkenan masuk di situ Pak. Oh, anjuran-anjuran tidak mau, tapi inilah takdir Pak. Ya, saya tetap berdiri di sini sebagai juga ketua PKK dan sebagainya. Ini tadi saya bilang, jangan anak-anak muda itu terlalu sombong bahwa merasa akan lebih panjang umur, misalnya 30 tahun. Oh, saya kan bisa 60-70, jangan. Terus saya bilang, karena ada anak-anak muda di belakang, duduk, saya bilang sudah siap nggak pulang kampung? Oh iya Bu, siap. Kemarin, 1 bulan setelah saya musdur, saya kan sudah menyampaikan itu, bahwa syarat mati itu waktunya yang ditentukan, bukan sakitnya karena mati. Dalam Al-Quran itu Pak, kita ngomong aja, waktunya yang ditentukan, bukan sakit. Tidak ada dalam dokternya itu bahwa sakit juga orang mati
Bukan. Jadi 1 bulan kemudian Pak, saya diundang takziah. Saya tanya siapa yang meninggal. Dia bilang, ingat nggak waktu musyawarah kelurahan kemarin di mati rotasi, ada yang pemuda yang kecamatan, kenapa? Dia meninggal. Meninggalnya kenapa? Ditikam. 2 orang bersaudara. Yang satunya sempat selamat, yang siap pulang kampung, yang bilang ya aku siap itu. Ya mudah-mudahan setelah saya bicara begitu, beliau sadar. Tapi mudah-mudahan tidak bisa kita menilai seseorang meninggalnya. Setelah saya tanya, ternyata dia dalam keadaan mabuk, pergi cari lawannya Pak. Saya kira dia duduk saja, jadi saya salah waktu takziah. Saya bilang, Ibu jangan sedih ya, karena ini sudah takdir, karena sudah berlalu. Karena kalau kita bilang seandainya Allah marah. Kenapa Allah marah? Karena Allah bilang masa itu adalah aku. Kalau kamu mengutuk masa, berarti kamu mengutuk aku. Kalau sudah terjadi berarti sudah takdir. Tidak boleh lagi bilang seandainya malam itu dia tidak keluar. Dia harus keluar Pak, menjemput takdirnya. Harus. Jadi perawatku yang cantik-cantik, ya karena kita ini harus siap secara mental, rohani, kesehatan jiwa, raga semua untuk melayani orang-orang yang ada saja yang tidak beres. Sudah sakit secara fisik, sakit juga secara rohani. Kenapa? Gampang marah. Orang kalau sakit, ya harusnya istighfar saja. Kalau dia muslimnya bertobat. Tapi ini tidak, kebanyakan sakit cepat tersinggung. Makanya kemarin stunting itu saya bilang kan kalau dipermasalahkan itu stunting jasmani, fisik, jasad. Yang perlu dikhawatirkan itu adalah stunting secara rohani. Banyak pejabat, banyak profesor dokter masih suka baper. Ini stunting karena jiwanya tidak berkembang. Dewasa tapi anak-anak. Ini teori baru Pak. Saya sampaikan sama Prof. ahli gizi kemarin, beliau yang pemateri, kemudian saya bukan pemateri, tapi diminta Pak Wakil Wali Kota, duduk saja deh, saya tidak bicara, saya hanya sambutan, kita bagi tugas. Ya saya masuk mengumumkan ide saya, bahwa pusat juga harus menganggarkan ini stunting secara rohani, jangan itu yang terlalu besar-besar dan tidak penting untuk kehidupan akhirat kita. Ya, karena banyak yang pendek kan. Tapi berhasil. Tapi kapan orang stunting secara rohani selesai? Biar dia pejabat, biar siapapun dia profesor, dokter, tidak bakalan berhasil, tidak bakalan berkah. Sebut sama-sama pintar, sama-sama terampil, sama-sama kreatif. Yang satu berkah, yang satu tidak berkah. Hasilnya, efeknya jauh beda. Jauh. Ya, pertama efeknya ada di dalam diri kita. Kalau kita bekerja sambil, ya mungkin tahu jika artinya kalau saya bilang manoko-noko ya, apa itu istilahnya? Ngomel. Ya, ngomel-ngomel, tidak, capek deh. Biar vitamin apa kita makan, karena itu jasmani saja yang bisa. Tapi kalau rohani yang kalah, jasmani juga. Jadi bukan hanya di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat, tetapi harus di dalam jiwa yang sehat terhadap tubuh yang sehat. Harusnya. Jadi maksud saya begini, kenapa negara kita seperti ini? Nah, kita semua orang beragama di dalam Indonesia, tidak ada yang ateis di sini. Kenapa tidak bisa sejahtera? Kenapa selalu kita dipermainkan dari luar? Diadu antara Nasrani dengan Muslim. Ini harus kita hati-hati Pak, mereka masuk mereka sembarang bikin berita. Sehingga kita memang pernah terprovokasi. Untungnya saya ya bergaul juga dengan orang-orang Nasrani, kan keluarga saya Nasrani Pak. Om saya, jangankan adik ibu saya, adik kedua, tante tiga saya bilang, kawin dengan pendeta dan akhirnya dia masuk ke Nasrani. Apakah kita bobek dia? Tidak. Kita cuma memberitahu, kamu kenapa masuk di situ gini? Ada alasannya, sudah selesai. Karena itu hubungan Allah dengan makhluk itu tidak boleh ada yang campur tangan.
itu betul-betul HAM, itu baru melanggar HAM, bukan yang lainnya. Ya, itu pemahaman kita. Jadi adik-adik sekalian, terampil dan kreatif ini bisa dilatih keterampilan. Ini kreatif, insya Allah seiring waktu banyak pengalaman pasti kreatif. Tetapi yang perlu dijaga adalah bagaimana ruh kita, hati kita selalu baik kepada siapapun, mau muslim, mau muslim. Yang penting manusia, yang penting dia tidak mengganggu kita. Jadi kita tidak saling mengganggu. Kita namanya toleransi, tidak ada paksaan. Ya, teman-teman. Kalau ini kita sudah pahami, insya Allah di proses-proses kehidupan yang beragam ini kita akan selamat. Ya, karena kita itu sangat gampang diganggu dengan isu sara, isu suku. Sukunya suku yang paling baik, boleh itu tidak bagus, ini merasa bangga dengan suku, merasa bangga dengan keturunan, uang segala macam. Dari mana itu uang? Uang itu manusia yang bikin. Orang itu dinilai bukan karena gagah, ganteng, cantik, kaya, penguasa, tidak. Orang dinilai Allah itu karena hatinya, ruhnya, karena ruh ini yang abadi, bukan jasad. Jasad selesai kita semua nanti akan pulang kampung kita, tapi ruh ini yang akan bertanggung jawab. Kasihan ruh kita nanti, dia yang akan bertanggung jawab. Karena kalau di dunia mulut kita berbicara ya bisa berbohong baik, tapi nanti justru tak balik. Dalam kitab kami Al-Quran semua ditutup, yang berbicara itu yang berbuat. Tangan mencuri itu yang berbicara. Saya mengambil tanggal sekian, hari sekian, saya melangkah ke tempat maksiat, ke rumah karaoke, dan di situ saya bermaksiat. Ini misalnya, saya minum balok. Ternyata kalau saya tahu waktu meninggal ini pemuda ini saya tahu pada pakai ada balok. Kira hanya bir kan agak ringan-ringan ya. Ya, karena bagi kami muslim itu haram. Kenapa haram? Karena memabukkan. Seandainya tidak memabukkan tidak haram. Ya, jadi kita tidak minum. Tapi kalau untuk ambil obat boleh. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian lagi boleh. Ya, jadi minum wine untuk jantung badannya bagus dengan apa? Banyak-banyak kalau wine. Ya, tapi ini perlu kejadian kalau dari sisi agama kami. Ya. Tapi tadi sekali lagi tidak ada masalah dalam agama dan saya sangat bersyukur. Kita lihat saya ini panjang sekali di bangku, nah kita masih ngomong dan saya bicara. Subhanallah. Ini adalah bentuk toleransi yang luar biasa. Ya ini. Sampai saya tanya kali ibu BPJS, ibu di sini tidak terima kalau muslimnya. Kan setahu saya itu sekolah praktek biasanya bagus. Anak saya juga sekolah di Nusantara. Semuanya ya SD Nusantara. Ya, jadi dia bilang setahu saya umum di sini bu. Oh umum. Umumnya itu luar biasa toleransi. Ya, jadi kita memegang agama kita masing-masing. Jangan hari ini masuk ini, besok masuk sini, besok masuk situ ya. Kita saling toleransi. Semoga karena kita dilarang keras berbantah-bantahan tentang hal ini. Karena dalam Al-Quran selalu dibilang maka Allah akan mengadili kalian semua berbantah-bantahan. Waktu itu yang ditegur orang Yahudi dan Nasrani Pak, berkata orang Nasrani tidak ada sedikit pun bagian orang Yahudi di dunia dan di akhirat. Begitupun sebaliknya, Allah mengatakan Allah yahkum bainahum yaumil qiyamah, maka mereka akan diadili pada hari kiamat. Artinya apa? Tidak boleh kita berbantah-bantahan, tidak boleh kita memaksa, karena itu urusan Tuhan dengan hati hambanya. Begitu. Ya. Oke, selesai ini. Iya, karena sudah tadi itu, ini vokasi baru. Jadi itu saja niatnya diperbaiki dan setiap hari diperbaharui. Karena niat kadang-kadang bagus. Saya selalu bilang sama pejabat-pejabat di masjid pegawai syarat, hati-hati, syaitan itu menginjak kita. Kalau masjidnya belum sejahtera, kita urunan untuk membayarkan
udah dilelah para imam sudah. Sekalinya ada uang, sekarang mulai berkelahi bendahara. Iya Pak, begitu di mana-mana organisasi begitu. Kemudian agama gitu. Ya, jadi artinya apa? Kita selalu mengetahuinya supaya setiap hari kita, oh lihatnya ini baru lagi. Jadi tenaganya baru, tak minum sebulan yang banyak-banyak, apalagi kalau masih muda nanti hijab. Tak perlu, karena kalau hati dan pikiran lurus, hati jernih, insya Allah semua akan mudah. Kalau hati saya lagi jernih, Pak, lagi jernih, kan biasa juga tak jernih loh, namanya manusia. Saya biar tidak tahu apa itu, tadi saya duduk di sini dari apa, saya tanya-tanya, saya bisa lagi berbicara. Karena lagi jernih. Kalau tidak, saya harus buka buku banyak apa itu. Sampai di sini tidak ada ruhnya, tidak masuk ke hati. Karena sesuatu yang disampaikan dengan hati akan sampai ke hati. Tapi kalau sesuatu tidak disampaikan dengan hati, tidak bakalan. Kalau ada orang bilang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau ruh rusak, kita bicara masuk telinga kanan, keluar juga dari telinga kanan. Artinya tidak pernah dia masuk. Kalau masuk lewat di Pak Ali sedikit tahu. Tapi ini keluar tuh, masuk dari sini, keluar saja dari sini. Tidak terpantau, dia terpantau, tidak sanggup. Ya, jadi itu adik-adik sekalian, mulai sekarang bismillah. Ya, kalau yang muslim bismillah, kalau yang Nasrani mungkin apa? Memulai sesuatu. Ya, dalam hubungan Tuhan itu bagus semua kata-katanya, itu semua menguat. Kalau di kita la haula wala quwwata illa billah, tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah, pemilik langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Adik sekalian, ingat kalau mau bikin marah, tadi ibu bilang mau semua jadi balik pulang kampung. Kalau sudah ibu, hati tiba-tiba menjadi lembut, hati akan tenang. Ya, semua tenang. Saya juga ini sudah kayaknya mau membujuk hati saya supaya tidak terlalu takut lagi pulang kampung. Kalau gimana pun kita takut Bu, Pak. Siapa yang tidak takut sih pulang kampung? Ya takut lah. Tapi jangan khawatir. Kita kalau bertaubat, ya istighfar. Kalau saya tanya kita bikin sepatnya rumpi. Kalau di perawat banyak ada waktunya rumpi tidak? Biasanya ada ya. Pasti curhat itu aja, itu pasien nomor 1 kabarnya itu banyak yang minta aru. Begitu ya? Biasa toh? Iya, mulai sekarang iya mari maka saya ambil pahalanya. Pahala sabar, ini Allah masa ini sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Ya sabar itu sebentar. Masa? Bentar. Paling tinggi umur kita 100 tahun. Kalau saya berarti tinggal berapa tahun ini? Kalau 100 Pak berapa umur? Baru 73. Tepuk tangan. Tapi kelihatan 37 Pak. Bekal kita sebagai burasa kita nanti kalau pulang kampung adalah proses, bukan hasil. Proses. Hasil itu milik Allah. Hak prerogatif. Betul maksudnya? Iya. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah berniat menjadi perawat, sudah sampai di sana menjadi perawat, itu bukan urusan. Jadi bikin perawat bukan urusan. Prosesnya itu menuju ke sana dinilai, kemudian kita nanti pada saat sudah menjadi perawat benar, apakah betul-betul ini bekerja sesuai dengan hatinya, itu yang dinilai ya. Karena Allah melihat sedikit apapun kita dilihat. Bagaimana caranya Dia yang menciptakan kita? Ya pasti kelihatan semua. Ya mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberi berkahan dengan setiap kegiatan kita, seluruh amal ibadah kita, seluruh pekerjaan kita, seluruh proses yang kita capai dalam mendekati Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, dinilai ibadah. Ya, dan kita semua
akan pulang kampung. Kita tidak tahu kapan kita pulang kampung. Bisa saja bulan depan, tahun depan, hari besok, 3 hari lagi, 4 hari lagi, 1 hari lagi, detik ini juga bisa. Jangan bikin kaget yang gantung karena nanti saya dikira penyebab, pada hari sudah kita mau aja lah. Itu pemuda tadi, saya pikir mamanya mau marah gara-gara kita kalau bilang begitu. Begini, pada dia bilang, ibu terima kasih, ibu sudah memberi nasihat sebelum betul-betul pulang kampung. Jadi sekarang istilah sudah banyak pulang kampung di Parepare. Iya, terutama 22 kelurahan yang saya usul secara kelurahan karena saya tidak tahu berbicara partai, saya ceramah malah turun. Ya begitu. Demikianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh saya lupa tadi itu. Apa itu? Yang orang Jepangnya nih. Dari Jepang. Iya, dia kirim dari Jepang tadi. Saya kira saya juga Tapi itu ayo selesai. Taiwan itu. Oh, Taiwan. Sudah bahasa Jepang bisa? Masa Taiwan coba. Oh, namanya Pak. Berdiri. Biasa sekali. Sama institusi, terima kasih memberikan motivasi ke anak-anak kami. Kepada Bapak Dr. Ners Hendrik Sampiani, SK MKes kami ucapkan